itu pendapat Bapak tentang pembangunan IKN gimana, Pak? Karena hal itu banyak mengundang pro dan kontra. Jadi IKN itu memang akan selalu menimbulkan pro dan kontra. Karena orang tuh selalu berpikir bahwa kita belum siap. Iya, benar-benar. Duitnya dari mana? Utang dari mana? Iya. Tapi kalau kita mau berpikir ke depan, untuk menjadi negara yang hebat, IKN itu memang harus dibangun gitu loh. Oh gitu ya, Pak? Iya, jadi gini loh. Selama ini pemerintah kita dulu tidak pernah loh mau berselisih sama orang negara lain gitu loh. Berselisih dalam artian mempertahankan apa yang seharusnya menguntungkan kita. Oke. Jadi kita tuh hampir tidak pernah berkonflik di WTO misalnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu harus gini, kita nurut. Kamu harus gini, harus pakai uang IMF, kita nurut. Ya kan? Nah, kalau kita mau jadi negara besar, itu kita harusnya tidak selalu nurut gitu loh. Kita punya kebijakan sendiri. Nah, kalau kita mau bicara pemerintahan ibu kota gitu, letak istana Merdeka sekarang ini, kalau menurut Bapak, dari segi Bapak mempelajari beberapa hal, dan zaman Bapak muda itu memang bersentuhan sama istana gitu, proyek-proyek negara gitu. Itu menurut Bapak letak istana sekarang itu dari security-nya nggak bagus sama sekali. Loh iya, kamu di depan istana itu coba ada warung Padang, ada, iya kan? Terus ada bangunan yang abandon, yang terbengkalai. Jadi dulunya toko-toko yang sudah kosong. Oh iya. Lalu di sisi sananya tuh ada gedung yang cukup tinggi. Kalau di situ ada sniper, begitu mudahnya istana itu diokupasi gitu loh. Iya kan? Itu sama sekali nggak aman. Nah, belum lagi nanti kalau ditanya orang, lo istana itu di mana sih? Oh, cuma 1-2 kilo dari Sin City. Sin City itu tempat apa namanya? Entertainment yang ada plus-plus lah. Bayangin kamu di negara mana yang seperti itu? Ya kan? Itu sama sekali itu nggak keren gitu loh. Jadi kalau kita sekarang ini posisi kita sudah lihat, kita sudah berseberangan dengan WTO. Kita nggak nurut sama WTO. Jadi kita nggak mau jual nikel ke mereka yang masih mentah. Jadi harus sudah jadi baru kita jual supaya untung banyak di kita. Berarti kita punya potensi untuk dimusuhi negara lain yang tidak puas. Nah, begitu itu dimusuhi, berarti sebel banget nih sama presidennya, ya kan? Kurang ajar nih, presiden ini nggak mau jual nikel. Bos, kerahkan ini. Itu istana di dekat keramaian kayak gitu, ya kan? Jadi, kalau menurut Bapak, waktu dipikirkan bahwa IKN ada di Kalimantan, terus itu terstruktur betul, kotanya sudah diatur semua, security sudah diatur semua, letak-letak gedungnya sudah diatur semua, berarti kita tuh dalam posisi yang aman, terus kita berani untuk berkonfrontasi gitu loh. Nah, itu pemikiran-pemikiran seperti itu tuh nggak akan bisa dipahami sama orang-orang yang dahulunya dididik untuk membeo terus gitu. Diperintah sama ini harus gini ya, harus gini, Kalau kita kan yang pemerintah sekarang ini, menurut Bapak ini pemerintah paling berani yang pernah ada di Indonesia gitu. Ya kan, nggak nurut jual nikel. Terus Freeport selama berpuluh-puluh tahun tak beli sahamnya. Itu kan mereka kesel gitu loh. Iya benar. Loh kenapa kok gini gitu loh, kesel. Ini pemerintah berani betul. Nah, jadi kalau kita memindahkan ke IKN, berarti itu kita sudah memproklamirkan kepada dunia, saya akan bekerja dengan lebih baik, di tempat yang lebih baik. Nah, branding kita itu tinggi banget. Iya sih, benar-benar. Jadi seperti itu. Dan itu memang harus dilakukan kalau menurut Bapak ya. Nah, kalau kita masih tetap di tempat itu, di tempat yang seperti sekarang, ya kita nggak akan maju-maju. Makanya Nabi Muhammad dari Mekah hijrah ke Madinah. Kenapa? Supaya lebih maju. Nah, kita dari Jakarta, ibu kota, hijrah ke IKN. Supaya apa? Supaya lebih maju. Jadi seperti itu. Kalau kita dengan cara yang biasa, terus berharap kemajuan kita berlipat ganda, itu bohong banget. Makanya yang sekarang ini bangun infrastruktur sana-sini. Nah, itu membuat suatu perubahan untuk kemajuan. Nah, tapi di setiap pergerakan itu pasti selalu ada orang yang masih berpikir secara kuno, secara lama. Wah, sebenarnya kita bisa aja di sini. Lo nggak bisa. Itu Bapak ngerti banget itu maksudnya istana itu seperti apa. Maksudnya kalau datang agen 007 gitu, gampang banget masuk situ.
Iya, maksudnya itu nggak maksimal. Cuma untungnya di kita ini aman-aman. Kenapa aman? Karena dari dulu-dulu kita nggak pernah berkonfrontasi sama orang, nggak pernah menentang yang doktrin dari negara lain. Kita ikut aja terus. Begitu ikut terus kan kita nggak punya musuh. Jadi ibaratnya santai, nggak apa-apa. Tapi sekarang kita mulai punya negara-negara yang tidak puas dengan kebijakan kita. Kenapa kita melakukan itu? Ya untuk kemajuan Indonesia. Jadi gitu, Nasir.